Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah. Puji dan syukur adalah milik Allah. Maka patutlah kita sebagai hambanya untuk memanjatkan puji dan syukur kepadanya atas segala nikmat, rahmat dan karunia yang dilimpahkan kepada kita semua, sehingga Allah takdirkan kita berada di tempat yang mulia, tentunya dalam rangka menunjukkan, menjalankan ketaatan kita kepadanya. Mudah-mudahan aktivitas kita hari ini, termasuk langkah kita menuju ke masjid ini, mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga tercurah limpah kepada uswah dan qudwah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kelak kita berharap untuk mendapatkan syafaatnya, karena tanpa syafaat kita tidak ada apa-apanya. Oleh karena itu, hari yang mulia ini perbanyak bersalawat kepadanya agar kelak kita mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah. Pada kesempatan ini pula, mari kita terus berupaya meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah. Kenapa? Karena iman dan takwalah yang akan membimbing kehidupan kita, yang akan menghantarkan kita menuju keridhaan Allah, yang nanti Allah akan berikan hadiah, yakni surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah. 80 tahun sudah kemerdekaan Republik Indonesia, negara yang kita cintai. Kita sebagai generasi penerus yang mengisi kemerdekaan tersebut merasakan bagaimana tenang, tentramnya menjalankan kehidupan ini. Sekalipun masih ada duri-duri kecil, tapi itu adalah perjalanan hidup. Yang lebih penting adalah bagaimana kita sebagai generasi yang menikmati kemerdekaan yang sudah diperjuangkan oleh para pejuang. Perjuangan beliau-beliau bukan sekedar harta, tapi jiwa dan raga, darah dia korbankan untuk mencapai kemerdekaan. Maka dari itu, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, Indonesia merdeka. Nah, kita sebagai hamba, kita sebagai generasi, terutama orang-orang yang beriman, bagaimana mengisi kemerdekaan itu supaya para pahlawan pejuang yang sudah mengorbankan darah, harta, jiwa dan raganya untuk kemerdekaan tersebut, mereka senyum, mereka tenang, mereka bahagia. Alhamdulillah, tradisi orang Indonesia setiap 17 Agustus yang insya Allah lusa, kita bertepatan dengan 17 Agustus, seluruh elemen masyarakat merayakan kemenangan kemerdekaan Republik Indonesia, negeri yang kita cintai, yang ke-80. Maka perlu dipastikan bagi kita orang-orang yang beriman, dengan cara apa mengisi kemerdekaan tersebut. Jangan sampai kita ingin melakukan sebuah perubahan dalam kebaikan, kita ingin perayaan ini berlandaskan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, namun pada realitanya justru malah lebih banyak perbuatan-perbuatan yang munkar, yang mendatangkan kemarahan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi orang-orang yang beriman diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hajj ayat 41, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allazina in makkannahum fil ardi aqamus shalah wa atawuz zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahau 'anil munkar walillahi 'aqibatul umur." Yaitu orang-orang yang jika kami berikan kedudukan di bumi, mereka mendirikan salat, menunaikan zakat, mengajak kepada perbuatan-perbuatan baik, dan meninggalkan perbuatan-perbuatan munkar. Walillahi akibatul umur, dan kepada Allah lah semua urusan dikembalikan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Imam Jalalain menafsirkan berkaitan dengan kedudukan seseorang di muka bumi ini adalah mereka-mereka yang mendapatkan pertolongan Allah dan mereka-mereka yang telah mengalahkan musuh-musuh Allah sehingga mereka mendapatkan kemenangan dan kemerdekaan. Maka mereka-mereka yang telah mendapatkan kemenangan, kemerdekaan dari musuh-musuh Allah, hendaknya mereka mendirikan salat, menunaikan zakat, mengajak perbuatan yang baik, meninggalkan perbuatan yang munkar. Begitu juga bagi kita, kalau memang kita betul-betul ingin menjadikan negara ini negara yang baik, negara yang makmur, dan kita masih punya iman di dalam diri kita, berarti kita harus mengisi kemerdekaan ini dengan amal-amal kebajikan, dengan perbuatan-perbuatan baik. Maka selaras dengan ayat ini bahwa kita juga sudah mendapatkan pertolongan dari Allah atas kemerdekaan, maka kita diperintahkan oleh Allah untuk senantiasa mendirikan sholat. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana cara bersyukur kita atas kemerdekaan ini? Salat adalah merupakan realita rasa syukur kita kepada Allah. Karena mensyukuri bukan sekedar bilisan dengan mengucapkan alhamdulillah, tapi ketika kita mengaplikasikan amal ibadah perbuatan kita yang berkualitas kepada Allah, maka itulah bentuk syukur yang sebenarnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, supaya salat kita menjadi salat yang betul-betul menjadikan rasa syukur kita kepada Allah sehingga melahirkan ketenangan. Bukankah kemerdekaan ini adalah melahirkan ketenangan? Salat adalah merupakan sarana untuk berkomunikasi dengan yang punya alam jagat raya ini, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita akan mengisi kemerdekaan sehingga mendapatkan ketenangan jika kita jauh dengan Allah Subhanahu wa taala? Bukankah di dalam undang-undang dikatakan atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa Indonesia merdeka? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi orang-orang yang senantiasa mendirikan sholat, bukan melaksanakan tapi mendirikan sholat, tidak hanya sekedar mendapatkan ketenangan, begitu banyak manfaat yang positif daripada sholat. Karena sholat merupakan amal. Ketika baik sholatnya, maka akan baik seluruh amalnya. Ketika buruk sholatnya, maka akan buruk seluruh amalnya. Maka bagi orang-orang yang mencintai negeri ini, betul-betul hubbul watan minal iman,
mencintai negeri bagian daripada iman, maka dia akan menjaga sholatnya senantiasa awal waktu, senantiasa berjamaah, senantiasa mempelajari sholatnya. Jangan sampai sholat hanya sekedar ikut-ikutan saja, sehingga tidak melahirkan ketenangan. Maka begitu banyak saya sudah sholat tapi saya tidak tenang. Saya sudah sholat tapi saya tidak merasakan bagaimana nikmatnya sholat. Karena sholatnya hanya sekedar lahiriah saja. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, orang yang menikmati mensyukuri kemerdekaan adalah dengan menunaikan zakat. Zakat adalah merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita sering menuding para koruptor mengambil hak orang lain. Tidak ada ubahnya dengan orang-orang yang sudah wajib mengeluarkan zakat tapi dia tidak berzakat. Kenapa? Karena di situ ada hak fakir miskin, di situ ada hak orang yang anak yatim, di situ ada hak ibnu sabil dan lain sebagainya. Sehingga orang-orang yang sudah mampu atau sudah nisab terhadap zakat kemudian tidak dikeluarkan, apa bedanya dengan para koruptor? Dia tetap menikmati harta-harta milik orang lain. Maka orang yang merasakan syukur atas nikmat kemerdekaan, dia akan melaksanakan perintah itu karena zakat melahirkan, menumbuhkan simpati dan empati terhadap sesama. Kita bangun ibadah kepada Allah secara hablum minallah, tapi kita tidak bangun ibadah terhadap manusia yang disebut dengan hablum minannas, maka itu sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tertulis dalam sebuah kisah seorang ahli ibadah yang terus beribadah selama 60 tahun, tapi dia tidak menjadi ahli surga hanya gara-gara ada tetangganya kelaparan. Nauzubillah. Artinya kehidupan ini, ketika kita merasa syukur atas kemerdekaan, sudah melaksanakan dengan ketenangan, maka tumbuhkan, tingkatkan kualitas ibadah kepada Allah dan kualitas kepedulian terhadap sesama. Insya Allah, kalau itu sudah kita laksanakan, diiringi dengan amar ma'ruf nahi munkar, karena ini adalah bukti contoh ketakwaan kita kepada Allah. Bukankah orang yang bertakwa mereka yang senantiasa menyeru terhadap kebaikan dan mencegah terhadap kemungkaran? Nah, kalau 4 hal ini sudah dilaksanakan, maka betul-betul kita mensyukuri, menikmati kemerdekaan yang sudah diperjuangkan oleh para pahlawan Republik Indonesia. Mudah-mudahan para pahlawan Republik Indonesia tersenyum melihat generasi-generasi anak cucunya yang betul-betul taat terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita semuanya senantiasa dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan taufik hidayah untuk mengisi kemerdekaan bukan dengan acara-acara yang tidak bermanfaat, apalagi acara-acara yang berbau maksiat. Jangan sampai. Kenapa? Karena itu akan mendatangkan laknat atau azab dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi jika kita menjalankan apa yang diperintahkan Allah, kata Allah, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakah. Jika penduduk bumi, penduduk negeri Indonesia beriman dan bertakwa kepada Allah, lafatahna alaihim barakah, maka Allah akan bukakan pintu keberkahan. Kalau sudah keberkahan itu datang, insya Allah tidak ada yang susah, tidak ada yang miskin, tidak ada yang kelaparan dan lain sebagainya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita untuk lebih baik lagi negara kita yang kita cintai. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun, usi wa nafsi bi taqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha war rasul faqad faza fawzan 'azima. Wa qala aidan ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa'lamu anna Allaha amarakum bi amrin bada fihi bi nafsihi wa sanna bi malaikatil qudsi. Qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'alna fi qulubina ghillan lil ladzina rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ansur ikhwanal muslimina wal mujahidina fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanal muslimina wal mujahidina fi kulli makan. Allahumma ansur ikhwanal muslimina wal mujahidina fi kulli zaman. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Aqimis shalah.